Beli talas di Pasar Sofifi, jangan lupa dengan minyaknya. Kini ulas sosok politisi, Umar Bopeng adalah namanya. Jumpa kembali di balik wajah Maluku Utara. Kali ini kita akan bersama sosok politisi senior sekaligus pengusaha, yaitu Umar Bopeng. Umar Bopeng akan menceritakan kisahnya dan ternyata sangat jauh berbeda dengan yang saat ini telah terjadi. Katanya, dulu hidup serba susah. Akses transportasi maupun pendidikan pun sulit dijangkau karena berbagai keterbatasan. Memang waktu masa kecil saya itu beda sama anak-anak yang sekarang ya. Karena waktu itu kan Indonesia kita itu dalam hidup dalam kesulitan lah ekonomi. Sehingga pada waktu itu ada cerita-cerita orang tua-tua ketika mereka ke pelabuhan, ke kapal-kapal luar. Itu mereka sangat heran bahwa ABK itu ketika mereka minum selesai gelasnya mereka buang. Itu menjadi cerita dari mulut ke mulut. Sementara kita itu kadang-kadang di tempat minum yang dari kaleng itu kalau bocor pun disolder di pasar. Nah, ternyata sekarang baru saya sadar bahwa yang mereka minum itu ABK itu ternyata cuma aqua gelas. Begitu terkebelakangnya kita sehingga orang luar minum di aqua gelas itu sudah dianggap luar biasa, ya toh? Tapi alhamdulillah sekarang generasi sekarang ini itu sudah sangat maju, sangat maju. Begitupun dalam dunia pendidikan. Saya setelah SD, SMP, SMA, waktu itu SMA baru satu di sini ya, SMA negeri. Selesai dari situ kan pilihan saya ke Jakarta kuliah. Dari Ternate sampai Jakarta itu semua universitas sudah tutup. Karena perjalanan kita di laut itu 1 bulan 2 hari. Iya. Dan pilihannya naik kapal laut, kapal barang. Nah, kalau sekarang ini kan anak-anak semua kan pakai pesawat. Nah, kapal ekspres saja itu baru tahun 85, sementara saya waktu itu kan 79-80 ke Jakarta. Akhirnya saya harus istirahat 1 tahun, tahun berikut baru ikut kuliah. Terpaksa saya sampai Jakarta semua universitas sudah tutup. Akhirnya kita istirahat 1 tahun. Baru tahun berikut kita mau mulai kuliah. Nah, itu suka dukanya zaman saya. Begitu juga kalau kita mudik. Kan waktu puasa itu, Ramadan itu kan libur. Nah, kita pulang. Nah, pernah sekali, karena kita harus ke Surabaya, cari kapal, nunggu kapal di Surabaya, baru ikut kapal ke Ternate, lewat Bitung. Nah, pernah itu justru kita lebaran di Bitung. Jadi bukan, padahal niatnya mau pulang lebaran, akhirnya lebarannya di Bitung. Setelah seminggu lebaran baru ada perhubungan ke Ternate. Nah, itulah suka duka di era saya. Nah, kalau sekarang ini kan anak-anak itu kalau mau kuliah itu kan kapan saja mau berangkat. Kan tinggal beli tiket pesawat dan terbang gitu. Ya alhamdulillah saya punya 3 putra. Yang paling sulung itu sampai S2, yang kedua itu dokter gigi, yang ketiga dokter umum di Jogja ya. Keluarga Umar Bopeng adalah keluarga besar dengan jumlah saudara adalah 16 orang. Meskipun memiliki keluarga besar, namun sulit untuk menghadapi kehidupan yang baik karena serba kekurangan. Ayah Umar Bopeng berprofesi sebagai PNS yang kemudian mengundurkan diri dan lebih memilih menjadi pengusaha dalam bidang jual beli kopra. Kita bersaudara kalau seayah seibu, itu kita 8 orang, seayah ya. Kalau seibu itu kita 8 orang juga. Jadi kita memang keluarga besar ya. Nah, cuma pada waktu itu semua punya keterbatasan. Nah, setinggi apapun jabatannya, kalau di PNS juga
makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah ya. Nah, karena berlimpah itu banyak sekali penyelewengan. Kalau dulu orang tua kita itu sangat amanah ya. Nah, saya merindukan bagaimana kita kembali seperti dulu ya. Begitu amanatnya orang tua-tua, mereka bekerja itu hanya untuk melayani. Sebagai guru juga hanya melayani bagaimana mendidik putra-putri bangsa. Sebagai PNS juga bagaimana melayani masyarakat ya. Dan semua masih jujur. Kalau bapak saya dulu itu pernah menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan setempat. Kepala pemerintahan setempat sudah tidak dikenal sekarang di Indonesia. Kalau di Jawa itu Widana. Maluku Utara itu ada 5 KPS. KPS Tobelo, Jailolo, Weda, Bacan, Sanana. 5 itu yang dimekarkan jadi kabupaten. Jadi memang KPS itu satu tingkat di bawah kabupaten, karena dia membawahi beberapa kecamatan. Salah satunya itu orang tua saya, bapak saya yang menjadi KPS. Namun karena magnet sebagai seorang entrepreneur lebih kuat, beliau mengundurkan diri, kemudian menjadi seorang pengusaha pengumpul kopra. Untuk dikirim ke Jawa. Perkembangan bangsa dan daerah Maluku Utara yang kian begitu pesat tidak lantas langsung membuat Umar Bopeng bangga. Dirinya berpikir harusnya dengan kemudahan dan fasilitas keuangan yang baik saat ini, daerah harus bisa lebih baik. Hanya saja kelimpahan anggaran diduga menjadi salah satu alasan sikap amanah sebagaimana ajaran orang tua terdahulu kurang bisa dipraktekkan di masa sekarang. Kalau sekarang juga kita tidak bisa mengkomplain bahwa masyarakat manusianya tidak jujur. Tetapi karena mungkin terlalu banyak anggaran sehingga sangat mudah diselewengkan. Ya. Jadi kita artinya cukup kecewalah di era sekarang. Kita berharap ke depan itu kondisi ini makin membaik. Mengikuti jejak ayahnya yang seorang pengusaha, Umar Bopeng pun demikian. Pilihannya untuk menjadi pengusaha cukup beralasan karena baginya menjadi pengusaha kehidupan dan masa depan akan lebih baik daripada menjadi pegawai. Dan itu pun terbukti. Ya, jadi saya justru berpikir pada waktu itu ya, dalam hidup ini kita menjadi pengusaha lebih menjanjikan daripada seorang PNS. Ya, akhirnya pilihan saya itu menjadi pengusaha. Ya, alhamdulillah ketika saya menjadi pengusaha, kemudian berangsur-angsur ekonomi negara ini makin membaik, sehingga peluang para pengusaha itu makin terbuka. Ya, seperti inilah sekarang kehidupan kita. Setelah sukses menjadi pengusaha, Umar Bopeng pun tertarik ke dunia politik. Menjadi politisi sudah bukan merupakan hal baru baginya, karena dulu sejak di bangku kuliah, dirinya aktif dalam berbagai kegiatan kampus maupun luar kampus. Dengan kata lain, Umar aktif sebagai seorang aktivis di lingkungan kampus. Saya mengenal politik karena ketika saya menjadi mahasiswa, saya menjadi aktivis. Ya, sering mengkritisi pemerintah. Ya. Nah, setelah saya selesai, saya menjadi pengusaha, tiba-tiba ada gerakan politik di bangsa ini, reformasi tahun 98. Nah, reformasi tahun 98, kemudian Pak Amin sebagai yang saya kagumi mendirikan partai, saya merasa bahwa inilah kendaraan politik bangsa ini. Ya.
Maka saya bergabung dengan partainya bentukan Pak Amin. Sehingga sempat 2 periode saya menjadi anggota DPR. Tapi saya juga mengalami kekecewaan karena ternyata kita tidak mampu merubah mental bangsa. Ya. Dan itu sampai sekarang masih menjadi obsesi saya. Umar pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara melalui Partai Amanat Nasional. Tergabung di Partai Amanat Nasional cukup beralasan karena dirinya mengidolakan sosok Amin Rais sebagai pendiri partai. Kini setelah malang melintang di dunia politik, Umar Bopeng pun memilih untuk beristirahat. Di dunia politik hanya menyisakan istrinya, Husni Bopeng, yang masih aktif sebagai politisi dan menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Saya sudah istirahat. Tinggal ibu saja yang masih di dunia politik, tapi saya selalu memberikan warning, jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang sifatnya menghancurkan bangsa ini. Regenerasi dalam bidang politik sudah disiapkan Umar Bopeng, salah satunya melalui Husni Bopeng selaku istri. Husni yang akrab disapa Nini didorong untuk maju sebagai anggota DPRD Kota Ternate, dan disinilah Umar Bopeng memperkenalkan politik kepada lingkungan keluarga. Waktu itu memang ada aturan bahwa setiap partai yang mengajukan nama-nama calon itu 30% harus ada dari kelompok perempuan. Nah, disitulah ibu mulai memasuki dunia politik. Alhamdulillah begitu calon pertama sebagai anggota DPR terpilih, kedua di kota juga terpilih, ya. Yang ketiga di provinsi juga terpilih, ya. Umar Bopeng sangat mencintai keluarga, terutama sang istri. Nini Bopeng yang saat ini mendampinginya bukan merupakan orang lain. Meskipun dijodohkan, keduanya memiliki ketertarikan yang sama, kemudian menikah hingga saat ini. Kalau saya sama ibu ini kan masih keluarga dekat, sepupu. Nah, ibu dilahirkan, dibesarkan di Ambon, sampai selesai sekolah juga di Ambon. Begitu pulang ke Ternate, kita ketemu hanya 2 minggu lah, langsung kita nikah. Ada, jadi bukan dijodohkan, tapi memang kita merasa cocok lah kita berdua. Sebagai politisi dan juga kepala keluarga, Umar Bopeng membiarkan istrinya aktif mengembangkan dirinya sebagai politisi. Dirinya hanya mengarahkan agar sang istri harus terus melakukan hal baik untuk kepentingan masyarakat sebagaimana amanah yang didapatkan untuk mewakili masyarakat sebagai anggota dewan. Saya yang bimbing, cuma saya juga memberikan kesempatan untuk ibu bisa beraktivitas secara bebas. Cuma yang saya berikan stressing, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Itu aja. Selain istrinya, ada juga anaknya yang mulai menunjukkan ketertarikan dalam dunia politik. Adalah sang sulung yang bernama Muhammad Gifari Bopeng. Meskipun tidak menunjukkan keseriusan untuk mencalonkan diri, namun putra pertamanya ini kini menjabat sebagai ketua wilayah bagi Garda Nasional Pemuda Nasdem, salah satu organisasi sayap kepemudaan partai ternama di Indonesia. Ada, kalau yang sulung itu sekarang kan ketua Garda Muda Partai Nasdem. Nah, cuma dia tidak punya keinginan untuk calon. Iya, jadi yang namanya kita makhluk sosial, manusia ini kan makhluk sosial ya. Kita tidak mungkin hidup sendiri, harus berkumpul. Nah, wadah inilah yang dipakai untuk berkumpul. Umar berharap dengan berani bersosialisasi dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, sang putra bisa lebih matang dan dapat menjadi generasi lanjutan dalam dunia politik di daerah.
Berbicara tentang kesuksesan pembangunan, Umar Bopeng mengatakan dirinya masih merasakan jauh dari harapan. Ini bisa dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat belum terangkat taraf hidupnya. Ini dikarenakan infrastruktur belum merata di setiap pelosok termasuk di desa-desa. Oh, masih jauh sekali dari harapan. Memang kita tidak punya data yang lengkap. Tetapi kalau kita melihat fakta, masih banyak masyarakat yang belum terangkat taraf hidupnya. Dan ini belum terangkat taraf hidupnya. Ini akibat dari belum terjangkaunya pembangunan sampai ke tingkat desa-desa, terutama infrastruktur. Bagaimana kita berbicara tentang hasil masyarakat di desa kalau tidak ada jalan? Mau dilempar kemana? Mau dibawa ke pasar mana? Nah, ini yang harus menjadi concern pemerintah. Kita tidak bisa berharap harus pemerintah dari pusat, karena kita juga menyadari bahwa pusat ini kan jangkauannya dari Aceh sampai ke Papua. Tetapi harus ada kesadaran kita di daerah untuk bagaimana kita menggenjot pembangunan di daerah. Anggaran cukup tersedia, hanya belum tepat sasaran. Hilangnya seorang figur tokoh yang berpikir tentang kemajuan daerah adalah salah satu alasan kenapa kesulitan dan keterbelakangan masih dirasakan di daerah. Padahal, menurut Umar Bopeng, stok untuk tokoh potensial sangat banyak dimiliki Maluku Utara sejak Indonesia ini berdiri. Sebetulnya, kalau kita berbicara tentang kekurangan tokoh, Maluku Utara ini kaya dengan tokoh. Karena apa? Kalau kita mau feedback ke belakang, kita berbicara tentang Indonesia, itu kita bicara tentang Maluku Utara. Bahkan Maluku Utara, Ternate ini pernah menjadi ibu kota Indonesia. Ya, ketika VOC dibubarkan, dibentuk pemerintahan Hindia Belanda. Itu gubernur jenderalnya berada di Ternate. Kemudian Batavia ditaklukkan, itu dipindahkan ke Batavia. Kita turun jadi gubernur. Kemudian gubernur dipindahkan ke Ambon, kita turun jadi residen. Artinya kalau kita berbicara tentang tokoh, maka kita Maluku Utara ini sangat kaya dengan tokoh. Ya. Kemudian di era perjuangan, banyak sekali pemuda-pemuda yang ikut berjuang, termasuk Hasan Esa yang sekarang diabadikan jalan. Kemudian Arnold Manunutu yang juga diabadikan sekolah dan jalan Manunutu, dan lain-lain sebagainya. Salim Fabanyo, ya. Kemudian A.M. Kamarudin. Jadi banyak, kita sebetulnya kaya dengan tokoh. Maluku Utara termasuk daerah yang banyak menghasilkan para tokoh politik, karena dari dulu politik menjadi konsumsi di semua kalangan. Banyaknya tokoh ini tidak diimbangi dengan rasa saling ikhlas yang berakibat tidak ada satu pikiran untuk bagaimana memajukan daerah. Ya, karena salah satunya seperti itulah. Karena mungkin kita ini kalau berbicara tentang politik, Maluku Utara ini termasuk high politik. Sudah sangat jauh. Ya, daerah-daerah lain itu masih berbicara tentang bagaimana mencari hidup sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pedagang. Kita sudah berbicara tentang politik Maluku Utara. Jadi kita sebetulnya kaya dengan tokoh. Cuma kita sendiri saja yang tidak saling menjelaskan kira-kira siapa yang kita tokohkan untuk memimpin. Ya. Sehingga saya selalu bilang kita ini ibarat kita menganut politik kepiting kenari, yang kalau dia cuma satu ekor, dia bisa memanjat kelapa, memetik kelapa, menjatuhkan, kemudian dia turun, dia bisa melobangi dan makan. Tapi kalau dia 2 ekor, maka itu tidak akan bisa. Karena begitu satu naik, satu. Nah, itu terjadi seperti itulah. Nah, itu yang kita sesalkan. Tidak ada yang mustahil untuk merubah segalanya, karena kini Maluku Utara memiliki banyak generasi muda yang berhasil dalam berbagai bidang. Untuk kembali berpikir bagaimana memajukan daerah, maka generasi yang ada saat ini harus menunjuk siapa yang dituakan atau dipercayakan untuk menjadi pemimpin di daerah. Tergantung dari kita sendiri, iya, tergantung dari kita sendiri. Kalau saya melihat cukup banyak putra-putri kita
yang cukup berhasil baik di dunia pendidikan maupun di bidang-bidang lain. Kita berharap mereka bisa konsen untuk kita saling mengingatkan siapa kira-kira yang kita tuakan untuk bisa menjadi pemimpin di negeri ini untuk membawa perubahan. Itu saja yang paling. Sebagai seorang politisi yang sudah meninggalkan gemerlapnya dunia politik, Umar Bopeng banyak berharap kepada generasi saat ini untuk banyak berbuat untuk negeri, yang tentunya berbuat kebaikan sesuai dengan niat tulus untuk benar-benar membangun daerah. Ya, kalau saya, artinya kita ini kan sudah istirahat ya. Kita berharap generasi penerus ini berbuatlah untuk negeri ini. Ya. Artinya, kalau berbuat dalam untuk negeri ini, itu harus bertanya pada diri kita. Ya, apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan agama atau tidak? Kalau memang jawaban kita iya, bismillah, ya, hanya itu saja. Karena kalau kita berbicara tentang kerja-kerja pemerintah, berbicara tentang pembangunan, tentu semua itu kembali kepada anggaran. Dan saya sangat yakin bahwa anggaran yang sekarang itu sudah sangat-sangat jauh lebih besar dari era saya dulu. Itu pertama. Kemudian kedua, semua para pakar internasional itu memprediksi bahwa Indonesia ini kan berkembang terus. Bahkan Jepang sendiri sudah punya prediksi bahwa satu ketika tidak lama lagi Indonesia sudah menggeser posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi dunia. Nah, ini yang harus kita mempersiapkan generasi kita menyambut era ini untuk kesejahteraan bangsa ini. Dan juga sebagaimana dengan cita-cita pendiri bangsa ini, bagaimana kita membantu negara-negara lain. Seperti sekarang ini banyak sekali TNI Polri kita yang dikirim keluar sebagai pasukan perdamaian. Nah, itu menurut saya sangat positif. Jadi Indonesia bisa berperan aktif di dunia internasional. Pertama, tentu kan kita mengikuti perkembangan bangsa. Kita menyambut kemajuan bangsa ini, ya. Lalu kita harus berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kepentingan bangsa dan kepentingan generasi kita yang berikut. Itu yang penting. Jadi semua harus punya cara berpikir seperti itu, ya. Jadi harus pertama itu tanamkan pada diri kita apa yang kita berikan untuk negeri ini. Bukan apa yang kita dapatkan dari negeri ini.